Adik-adik di bangku pelajaran, tuntutlah ilmu, jangan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan pemirsa pada hari ini? Apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kuat untuk bisa beraktivitas pada hari ini. Kali ini saya akan memberikan sedikit mata pelajaran geografi untuk semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Selamat menikmati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan, kita belajar tentang dasar-dasar pemetaan. Ya, saya akan terangkan secara ringkas kenapa kita harus belajar peta. Ada istilah di negara kita yaitu malu bertanya sesat di pasar atau sesat di jalan. Nah, kenapa? Karena mereka malu bertanya. Sebenarnya itu bisa diantisipasi kalau kita membawa peta. Kalau sekarang mungkin kita membawa GPS. Nah, intinya kita tidak akan mudah tersesat atau lebih cepat ke tujuan karena kita sudah punya gambaran yang jelas arah yang akan kita tuju. Coba bayangkan kalau Anda berjalan umpamanya dari Bandung ke Jakarta tanpa peta, pasti kalian akan jauh dan lama, walaupun mungkin punya kendaraan, tapi karena belum pernah ke sana, apalagi tidak membawa peta, maka akan menjadi lama perjalanan. Yang seharusnya ditempuh mungkin 2 jam bisa menjadi 5 jam, ya, karena masih bertanya di jalan. Ya, oleh karena itu, mari kita belajar tentang peta. Ya, kita belajar tentang dasar pemetaan dan penggunaan. Yang pertama kita akan dasar-dasar pemetaan, kemudian prinsip-prinsip pemetaan. Kali ini kita fokus pada dasar pemetaan, mungkin pertemuan selanjutnya prinsip pemetaan. Yang pertama adalah jenis penggunaan peta, kemudian komponen peta, dan proyeksi peta. Ya, ada jenis dan penggunaan peta, peta menurut komposisi, dan peta menurut skala. Menurut komposisi, ya, ada peta umum atau rupa bumi, yaitu menyajikan segala sesuatu yang ada di wilayah kenampakan fisik maupun budaya. Ya, seperti kita lihat, ya, secara fisik yaitu tinggi rendahnya maupun tempatnya maupun budaya itu kota-kotanya akan dinampakkan di situ. Yang kedua yaitu peta menurut komposisi, yaitu peta tematik yang menyajikan kenampakan tertentu saja. Umpamanya seperti kita contohkan sini yaitu peta Sumatera Barat hanya bagian masalah tempat-tempat yang berhubungan dengan wisata saja. Atau mungkin peta tertentu tentang daerah tangkapan ikan, yang daerah nelayan, sini ikan-ikan tertentu, ya, itu peta tematik. Kemudian peta menurut skala. Nah, untuk peta menurut skala ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Yang pertama bahwa angka yang tertera di sini, ya, di bawahnya seper ini semakin besar menunjukkan bahwa peta itu adalah semakin kecil. Dan sebaliknya kalau semakin kecil angka yang di bawah berarti menunjukkan bahwa peta itu semakin besar. Ya, itu prinsip yang pertama tentang skala. Yang kedua bahwa skala itu nanti bisa digambarkan dengan bentuk gambar maupun bentuk angka. Nanti kita lebih jelaskan di komponen peta. Kita teruskan. Nah, yang pertama peta kadaster. Sini lihat peta kadaster ini peta dengan skala 1:1000 atau 1:5000 sampai segitu, ya, 1:1000 atau 1:5000. Bisa kita lihat itu peta pemukiman desa atau dusun, biasanya ada seperti contohnya sini pabrik tahu, masjid, jembatan, sekolah raya, nah, tempat sawit. Nah, ini biasanya hanya skala pemukiman kecil saja, peta kadaster. Kemudian yang kedua adalah peta skala besar, peta dengan skala 1:5000 atau 1:250.000. Contohnya ini adalah peta beberapa dusun, ya, biasanya beberapa kecamatan yang menunjukkan di sini. Ya, ini peta skala besar.
Selanjutnya yang ketiga itu peta skala sedang. Ya, beberapa kecamatan ngumpul di sini ya. Seperti ini peta wilayah kecamatan Cipayung dan Depok, tapi di kiri kanannya kita lihat ada peta kecamatan-kecamatan yang lain. Atau biasanya untuk kota yaitu skala 1/250.000 sampai 1/500.000 ini. Kurang 0 ya. Kemudian seterusnya peta skala kecil. Contohnya untuk provinsi yaitu skala dengan 1/500.000 sampai 1/1 juta. Kita bisa lihat Kalimantan Timur di sini ya. Dengan peta ini disebut peta skala kecil. Dan yang terakhir yaitu peta skala geografis dengan skala lebih dari 1/1 juta. Ya. Jadi ini kita lihat semakin besar angkanya maka semakin luas cakupannya gambarannya dalam satu halaman yang kita lihat. Ya, karena ingat peta itu adalah satu cara untuk melihat sesuatu yang besar atau luas ke dalam sesuatu yang kecil. Kemudian komponen peta. Nah, komponen peta kita bahas komponen peta ya. Peta itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, kita lihat, karena kalau tanpa kita lihat, kita pelajari, dikasih tanda-tanda keterangan maka kita bingung atau susah bacanya. Yang pertama itu harus ada judul petanya. Seperti sini contoh Profesor Bali ya, kita tentukan bisa di atas, bisa di bawah, di kiri, di kanan. Intinya di sini adalah ada judul petanya. Kemudian ada garis astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Ya, garis lintang melintang kayak gini ya, longitudinal ya. Kemudian garis meridian ya, seperti ekuator ini ya, latitude ya, garis bujur ini. Ya. Kita sudah diajari sejak SD, Indonesia lintang timur, lintang selatan, bujur timur, bujur barat, berapa seluruhnya, nah, teruskan. Kemudian garis tepi, ada garis tepinya, ya, biar lebih rapi aja ya. Sini garis tepi kiri kanan atas ya. Kemudian skalanya, seperti tadi yang diterangkan, ada dua macam skala, yaitu skala angka dan skala gambar. Satu di skala angka ini adalah 1 cm rata-rata. Kemudian di setelahnya, yaitu 1 juta, 2 juta, itu cm juga. Jadi ini sama-sama senti ya, tidak boleh beda, sini senti, sini meter, atau sini senti, ini kilo, nggak boleh. Ya, harus sama ya, jadi biar jelas. Kalau skala gambar lihat segini berarti 1 mili, atau segini ternyata adalah 700 kaki, ini sini 1 kilo. Jadi perbandingan yang ada di gambar ini yang jadikan, bukan menurut angka. Kemudian sumber peta disebut ya, seperti peta di pojoknya ini lihat ya, membuat peta contohnya Badan Informasi Geospasial membuat Jawa Barat di sini. Jadi tidak ngarang siapa yang membuatnya ini ya, ada sumbernya. Dan mata angin ada satu ketetapan bahwa arah ke atas itu adalah utara atau ke bawah berarti selatan, ke kiri berarti barat, kanan berarti timur. North, south, east, west. Nah, itu ya, itu ketetapan dalam pembuatan peta mata angin. Kemudian simbol peta, dalam simbol peta itu ada di dalam simbol peta tanda konvensional yang mewakili benda objek sebenarnya ya. Kemudian kita lihat di situ ada bukit, sungai, hutan, ya, payau, kemudian sekolah, masjid, ya. Kita tanda simbol-simbol itu bisa kita letakkan di peta tersebut. Ini mewakili benda objek sebenarnya, jadi tidak kita ngarang di situ, ya. Kemudian setelah simbol peta di situ juga ada warna peta. Lihat warna peta dari warna coklat sampai biru muda. Coklat menunjukkan ketinggian, biru muda menunjukkan kedalaman air, ya, bisa laut, bisa sungai, bisa kita lihat di sini. Nah, warna hijau berarti 0 sampai 500 kalau petanya garis hijau. Kalau lebih tinggi lagi warna akan berbeda tentang warna peta. Kemudian legenda ada di dalam situ, dalam kotak itu legenda ya, di sananya ya. Simbol peta ini sebenarnya legenda itu adalah satu hal yang paling penting agar kita bisa memahami peta, karena itu adalah keterangan-keterangan yang diletakkan di sisi kiri atau kanan bawah menunjukkan umpamanya ada jalur utama, jalur alternatif, jalan dan jalan tol. Semuanya harus masuk di situ untuk menjadi keterangan agar kita lebih jelas apa yang kita gambar. Itu disebut legenda. Ya. Sini ada keterangan, lihat ya. Kemudian ada lettering atau pemberian angka atau pemberian font tulisan untuk mempertegas arti simbol peta. Ya, tulis ini punya laut Jawa atau samudra Indonesia, kemudian provinsi yang lain perbatasannya apa kota-kota ya. Jadi di sini ada angka, misalnya angka jumlah untuk jumlahnya berapa atau
seperti skalanya ini tulis juga di sini, juga nama-nama kotanya, jadi mentas arti simbol peta. Kemudian peta inset yang terakhir atau peta kecil untuk memperjelas dari gambar peta. Yang umumnya kita mau gambar Bali, kita mau ambil segini aja untuk menunjukkan bahwa daerah ini adalah bagian dari Bali, ya, sebelah baratnya. Nah, kita ambil peta inset. Ya, inset itu bagian kecil dari yang besar untuk keterangan. Ya, itu untuk masalah komposisinya. Kita beralih ke proyeksi peta. Ya, proyeksi peta yaitu cara memindahkan, ya, lintang bujur pada lengkungan permukaan bumi. Bumi kan bulat, ya. Bumi yang bulat ini bagaimana caranya supaya kita gambarkan di satu lembar kertas atau satu lembar gambar, alias dari bentuk 3D menjadi 2D. Nah, ada syaratnya. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama harus bumi tetap, itu konform. Jadi tidak boleh ada perubahan dari bentuknya, umpamanya bentuknya bulat di peta jadi kotak, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua adalah ekuivalen. Luasnya harus sesuai dengan skala yang ada. Kalau luasnya itu 1 km persegi, kalau kita hitung pakai skala, di peta kita harus 1 km persegi. Jangan berkurang atau bertambah. Kalau itu berarti tidak ekuivalen luasnya. Kemudian yang ketiga, bahwa jaraknya harus sama. Bisa jadi memang, ya, bentuknya sama, luasnya sama, tapi jaraknya bisa berbeda. Nah, tidak ekuidistan namanya. Jadi harus jaraknya sama, ya. Antara titik yang satu ke titik yang lainnya harus sama, ya, ekuidistan, sesuai dengan kenyataan. Kemudian terakhir, sebuah peta yang diubah tidak boleh mengalami penyimpangan arah, ya. Tidak boleh terbalik, yang utara menjadi selatan atau yang barat jadi timur dan sebaliknya, tidak boleh. Itu tentang proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ketika menggambar itu ada 3 cara yang terkenal, ya. Yang pertama azimutal, ya, yang kedua proyeksi kerucut, yang ketiga proyeksi silinder. Ya, kita lihat ini satu bentuk bulat, kemudian kita lihat sisinya yang nempel di mana. Kalau sisinya yang nempel di atas bentuknya jadi bulat, kalau yang dari kerucut seperti ini, yang bentuk kotak lewat silinder seperti ini. Kita terangkan dulu dari proyeksi azimutal. Lihat proyeksi azimutal, ya. Lihat proyeksi menggunakan bidang tangan sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi dari 3 macam. Yang pertama gnomonik, ya. Ketika titik Y untuk ini umpamanya kita Z, ya, titik Y-nya, ini X-nya, nah ketika D ini di tengah-tengah titik bumi, ya, pusat lingkaran sini. Itu tentang gnomonik. Sedangkan stereografik itu di sebaliknya, ya. Kalau ini merupakan belahan utara, ini di belahan selatan. Titik Y-nya taruh sini. Kemudian yang terakhir itu ortografik, yaitu di luar lingkaran, justru di sini Y-nya, ya. Jadi jauh. Nah, ini nanti gambarnya juga sedikit berbeda. Tapi semakin luas, semakin kelihatan, lebih detail. Kalau cuma lihat kita, ini kan kelihatan, ya. Kalau sampai sini aja. Tapi kalau gini, ini kelihatan yang separuh ini. Tapi kalau sini, yang bawah ini jadi kelihatan juga, ya. Ortografiknya. Bisa kita lihat nanti ini contoh azimutal. Nah, lihat ini. Nah, ini coba kita lihat. Ini contoh dari yang sebelumnya, ya. Ya, nah itu. Kemudian proyeksi kerucut. Nah, proyeksi kerucut, ya, itu seperti tadi kita ngasih corong, ya, seperti bumi kita corong, kemudian tutup, kita rentangkan, lihat, ya. Kalau tadi yang azimutal, ekuidistan, azimutal cocok untuk daerah ujung-ujung. Kalau ini cocok daerah subtropis, ya. Lihat samping-sampingnya kena. Nah, ya. Jadi di antara kutub dan daerah tropis. Ya, bentuknya kayak gini nantinya, dibentangkan, ya. Nah, kemudian di situ setelah kita bicara tentang proyeksi kerucut ada silinder. Gimana yang silinder? Nah, silinder itu adalah bentuk yang bulat itu kemudian kita kasihkan tabung di dalamnya, ya, disublumkan kemudian direntangkan. Nah, yang nempel ini yang diambil, ya, berarti yang nempel adalah garis khatulistiwa. Nah, itu akan nampak dan kelihatan lebih bagus dibanding yang lain. Itu proyeksi silinder. Ya, lebih jelas, yang lain agak mungkin hitungannya meleset, ya, tapi kalau yang tengah insya Allah lebih presisi, ya, karena bentuk silinder yang nempel adalah itu yang lebih presisi, yaitu bentuk yang ada di sekitar khatulistiwa. Nah, jadi ini kesimpulannya, yaitu kita lihat ada 3 azimutal, kerucut, silinder, ada bentuk normal langsung ke atas atau transversal memotong atau miring, ya.
Contohnya ini adalah yang ada di azimutal ya, seperti ini. Kemudian ada yang transversal, memotong ya. Ini ya, simetris dari kanan, nah, kalau dari atas ke kanan kiri, kemudian miring, yaitu azimut oblique atau miring. Nah, ini bisa juga dikerucut maupun silindris. Jadi proyeksinya, peletakannya bisa berubah. Nah, menurut apa? Proyeksi pada sumbu simetrinya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu manfaat bagi kita semua. Ya, sampai berjumpa di video berikutnya. Dan selamat menyimak untuk lain kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, Bapak harap semua pemirsa akan bisa lebih mengerti, lebih paham tentang ilmu geografi yang kita pelajari. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.